Ya DPR-nya salah sih nanyanya. Kalau ada copet ketangkep itu ditanya nyopet pasti ndak ngaku nyopet. Tanyanya tuh salah, tetapi begini, saya tadi mengikuti dengan seksama. Katanya Pak Arsyad mau bongkar-bongkar MK itu. Saya tunggu-tunggu ndak ada yang dibongkar. Mana yang mau dibongkar? Katanya MK bobrok akan dibongkar, sudah di tepi kehancuran jurang karena dipimpin Mahfud. Ndak ada satupun tadi yang dibongkar. Ya, saya tunggu-tunggu. Kalau masih ada boleh besok dibongkar. Dan semua orang sudah saya undang, polisi, pers, LSM, orang luar, orang dalam, bongkar kalau ada. Itu sudah ditunggu, sudah diberi forum di Panja, akhirnya tidak ada juga. Yang kedua, dia mengaku-ngaku anatomi putusan. Katanya dia yang merancang anatomi putusan. Tidak ada itu. Hakim-hakim tadi tersinggung juga. Itu putusan MK itu anatominya sejak zaman Pak Jimli sudah begitu. Dia sudah mengaku-ngaku anatomi. Dia itu mengusulkan model-model putusan kayak di Mahkamah Agung. Saya tolak, itu tidak akademis, saya bilang. Terlalu kebelanda-belandaan. Dia menyebut-nyebut pembentukan tim Refli itu dibentuk saya sendiri. Nah itu juga hakim-hakim tadi kaget gitu, bilang kok Pak Arsyad berbohong begitu. Itu ada fotonya di media massa ketika semua hakim itu declare untuk minta Refli memimpin tim itu, dan semua hadir hakim. Anda boleh tanya satu-satu, kok bilang saya otoriter gimana? Tapi oke lah, orang panik begitu. Memang sekali berbohong akan buat kebohongan baru. Saya menelepon Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memenangkan Dewi Yassin Limpo. Apa masuk di akal? Nah, Dewi Yassin Limpo sendiri dia yang periksa sudah menang. Apa alasannya bahwa saya telepon dia? Ya, rekodnya ada, silahkan buka. Tidak pernah saya telepon beliau tentang Dewi Yassin Limpo. Justru dialah yang memerintahkan saya supaya memberikan amanah untuk menghubungi Dewi Yassin Limpo, mencabut perkaranya. Saya sudah hubungi Dewi Yassin Limpo kira-kira 2 minggu sesudah amanah itu. Dewi Yassin Limpo menyatakan, maaf Om, saya tidak bisa mencabut. Saya harus konsultasi dengan pengacara saya. Saya sampaikan begitu. Oh ya baik, begitu. Jadi untuk apa saya telepon Dewi Yassin Limpo? Dewi Yassin Limpo sudah menang. Ini pemutarbalikan ini, fakta ini. Hebat betul ini beliau ini. Saya juga heran, katanya saya mau dikonfrontir hari ini, kok kenapa tidak dikonfrontir? Itu namanya Profesor Mahfud. Dalam rangka pemilihan jadi ketua, Jimli tergeser. Tanya dia itu. Datang di rumah. Buktinya Bapak Marwar Siahaan bertiga. Untuk membicarakan itu bagaimana? Dia melalui orang nelpon saya, pengaruhi saya. Masih telepon paginya saat pemilihan. Saya istihara sholat. Wah, tepat dia ini. Ya. Maka terjadilah posisi 5-4. Pak Jimli mohon maaf. Ya. Mohon maaf Pak Jimli, ini baru saya buka. Oleh karena beliau ini, pengemis jabatan, ambisi untuk jabatan. Maaf Adinda, karena begitu bohongnya saudara berbicara untuk membunuh karakter saya. Itu tidak elok gitu. Jadi itu juga tidak menyelesaikan masalah dan membiarkan diri kita larut dalam kontroversi yang sesuatu yang merupakan aib bagi dunia pengadilan. Hakim tidak boleh menempatkan dirinya menjadi subjek yang bersengketa di depan umum, nggak boleh. Nah, jadi saya harapkan mudah-mudahan Saudara Mahfud dan kemudian ini jangan saling serang menyerang. Ini kan sudah menjadi masalah publik, serahkan pada publik. Kedua, ini sudah menjadi masalah hukum. Silakan. Kalau misalnya tidak diproses oleh polisi yang salah.
Banyak itu angkatan sudah. Kemudian juga Presiden sudah putuskan juga tadi malam. Tadi malam Pak ya? Tadi malam dan kita tunggu hari Kamis rencananya akan dilantik. Hari Kamis akan dilantik? Ya, oke. Dari berapa calon Pak? Dari berapa calon? Saya calon banyak kok sudah dengan Berapa diusulkan dari? Ya. Oh? Dari TNI mengusulkan berapa? Oh, saya nggak perlu sebut jumlahnya aja lah. Udah pokoknya kita udah mengusulkan, Presiden udah memutuskan, ya sudah. Hari Kamis kita. Yang dilantik hanya Ya. satu orang. Oh ya jelas satu dong. Masuk kasat loro. Maksudnya posisi lain. Ya? Enggak satu. Kalau yang dilantik Presiden hanya kepala staf angkatan ke atas. Karena 178 atau ada? Hah? Nah, kita tunggu aja Kamis ya. Kamis aja Kamis kita tunggu. Kriterianya apa sih? Ya. Kriterianya? Kan masih ada beberapa hari. Jangan sampai kita sebutin sekarang. Besok ada masalah. Nanti tidak sesuai dengan apa yang diputuskan atau yang akan dilantik hari Kamis nanti. Lebih baik tunggu aja sebentar. Kriterianya Pak, Ya, kriterianya Pak. kriterianya angkatan darat. Kriterianya selain itu. Itu angkatan darat. Laki-laki. Pak Toys itu tuh tetap maju jadi calon PSSI. Wah itu nggak tahu saya. Jadi kan itu kan hanya pribadi beliau. Jadi saya nggak. Dukungan moral tetap ada. Ya. Loh, kalau setiap warga negara kan boleh-boleh saja. Ya, sip. Makasih Pak. Sabar, hari Kamis. Sip. Iya Pak. Ya. Sekaligus ingin juga membuktikan dia sebagai lawyer profesional, bukan hanya lawyer nasional juga lawyer internasional. Banyak terobosan-terobosan yang dia bisa lakukan kaitan membela kliennya. Memang di dalam hukum kita kaitan affidavit, ya kalau di dalam kita bisa, tapi kalau dibawa keluar, ya jelas lokus deliktinya kan di sini. Kan ini yang jadinya mohon maaf dengan Pak Oce. Kalau ini dilakukan ya, sekali lagi yang namanya Bung Nasar itu masih selalu kontak saya kok. Ya. Dia masih sangat muda, umurnya 32 tahun. Saya juga dalam bicara heart to heart ya, hati ke hati sama dia. Saya bilang kamu masih punya masa depan. Kembali pertanggungjawabkan perbuatan kamu. Dia mau kembali. Bahkan dia bilang begini, Bang, saya lagi ada penyumbatan 10. Nanti sudah berobat jalan belum sembuh pun saya akan balik. Kalau perlu abang nemanin saya kan begitu. Tapi beberapa statement Pak Oce sepertinya dia nggak kembali lagi.